Assalamualaikum. Selamat pagi. Luar biasa. Yes. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Kita absen dulu teman-teman ya. Siap. Apakah ada yang nggak masuk? Ada. Ada. Oke, baiklah saya absen hari ini tanggal 10 ya. Ya. Ammar Lutfi, Hadir. Fitria, Ibnu, Hadir. Husnul, Yaki, Hadir. Irfana, Kanaya, Hayatul Husna, Dian Rudi, Khairil Adam, Mayani, Aska, Hadir. Naufal, Reza, Hadir. Rizky, Hadir. Rafaul, Najwa, Putri Nala. Apa? Kemana ini? Ada kabar ya? Oke, kalau sakit diadakan mudah-mudahan cepat sembuh. Kalau apa karena malas mudah-mudahan malas ini hilang. Rahmat. Rahmat ya? Rini, Rinto, Salsa, Aida. Bagaimana? Udah tahu juga. Oke. Nuti, Vicky, Yola, Adel. Adel dari kemarin itu sakit ternyata teman-teman ya. Kita doakan mudah-mudahan sembuh. Baik. Silakan dibuka semua buku, kita lanjutkan materi kita. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Silakan dibuka semuanya. Amin. Sifat-sifat Allah. Dibuka semuanya. Ayo untuk lebih semangat biar lebih menjiwai. Kita tepuk dulu biar gak tegang, ya kan? Ya, tepuk apa ini biasanya? Tepuk siku. Tepuk siku yang tangan siku pundak itu? Ya. Kalau ibu salah maafkan ya. 1, 2, 3, tepuk siku. Kita lanjut. Oke, minggu lalu sudah menyinggung tentang sifat-sifat Allah. Apakah ada? Allah memiliki sifat? Ada berapa sifat Allah? Kita masih ingat semua sifat Allah itu ada 3. Yang pertama boleh sebutkan? Wajib.
Kemarin ke 20 sifat bagi Allah sudah ditulis. 7 ada kidam. Nah, kalau kidam, bakal, muhalafatuhu lil hawadisi, iyamu binafsihi, wadanya itu masuk ke sifat apa? Oke, salbiyah. Salbiyah ada berapa? Ada 5 atau ada 6 atau ada 7? 5. Kemudian yang ketiga, ma'ani. Ma'ani ada berapa? Ma'ani ada 6 sifat. Ini tadi ada berapa? 5. Di sini ada 6. Selanjutnya Manawiyah ada berapa? Silakan dijumlahkan apakah betul jumlahnya 20. Di sini tadi 1. Kayaknya hah? Kurang 1. Ayo, yang mana? Masa sifat Allah ada yang ketinggalan? Wujud ada di nafsiyah. Salbiyah, idam, batok, muhalafatuhu lil hawadisi, iyamu binafsihi, wadanya. Ya kan? Ada berapa? Ada berapa? Idam, batok, muhalafatuhu lil hawadisi, iyamu binafsihi. Ada berapa? 6. Berarti ini benar apa? Yang benar adalah 6. Terus yang ma'ani ada berapa? Ayo buka kitabnya. Ibu jadi ragu kalau kalian jawabnya juga 6. Ayo buka lagi kitabnya. Kok pas? Tadi katanya kurang. Yang ma'ani ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Coba yang ma'ani dimulai dari qudrat, irodat, ilmu, ayat, sama, bahasa, kalam. Berapa ini teman-teman? 7. Ada 7. Terus manawiyah ada berapa? Nanti akan ketemu jumlahnya. Ada 7 dimulai dari Qadiran, Muridan, Aliman, Ayam, Samian, Basiran. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siapa dijumlahkan? Kelebihan 1. Di mana teman-teman? Di salbiyah. Kebanyak? Berarti tadi benar. Tuh teman-teman ya. Kemudian kemarin juga sudah mulai kita mengartikan ya. Salah satunya adalah tentang sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu ada 1 yaitu wujud. Kalian sudah melihat wujudnya Allah Subhanahu wa taala? Belum. Bagaimana cara melihatnya? Melihat. Kalau meninggal apakah yakin akan melihat Allah? Insya Allah yakin. Sebagian hampir berapa persen dari 50% mengatakan tidak. Betul. Walaupun kita sudah wafat, sudah meninggal dunia, belum tentu kita bisa melihat Allah. Allah tidak bisa dilihat, tetapi Allah bisa kita rasakan di mana keberadaan Allah. Terus kalau ditanya sama adik nih, siapa yang punya adik angkat tangannya?
Oke, sebagian tidak punya. Kita punya kakak dong? Punya. Ya. Kalau ditanya sama adiknya nih, kakak, Allah itu di mana? Gak boleh mati. Allah tidak akan mati walaupun kita sudah mati. Allah itu kekal. Allah itu abadi, tidak akan mati walaupun bumi nanti hancur. Masih ingat rukun iman? Iman kepada Allah, kedua malaikat, tiga iman kepada kita, empat iman kepada Roh, lima iman kepada hari akhir. Nah, kalau hari akhir nanti katanya semua bumi dan isinya ini akan hancur. Semua manusia dan makhluk hidup lainnya itu akan binasa. Tetapi berbeda sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tetap kekal, tidak akan mati. Jadi Allah itu tidak akan mati. Kembali ke pertanyaan yang pertama tadi. Kalau ditanya Allah itu ada di mana? Jawabannya di langit ada matahari. Ayo, di mana Allah itu kalau dari mana nih? Di surga. Surga itu seperti apa bentuknya? Akan bentuknya aku tanya lagi. Ayo, Allah ada di mana? Penasaran nggak sih? Penasaran, ya kan? Allah ada di masjid. Iya, rumah Allah itu masjid. Mau dikasih tahu nggak nih? Allah itu ada di qalbu. Qalbu itu hati kita. Punya hati? Punya. Anak-anak ibu itu soleh dan soleha pasti punya hati. Allah itu ada di hati. Iya enggak? Pernah memikirkan Allah? Nah, pikirkannya pas kapan? Sholat. Pas lagi sedih, ingat Allah nggak? Pas lagi seneng, ingat Allah tidak? Kan ya, bersyukur dengan cara mendapatkan apapun mengucap tapi kalau kita lagi sedih, biasanya bagaimana untuk mengingat Allah? Beristighfar, ya. Itu ya teman-teman ya. Allah itu ada di qalbu, di hati kita masing-masing. Kalau nggak punya hati berarti nggak punya Allah. Contohnya orang yang nggak punya hati, yang nggak punya Allah, suka berbuat jahat. Siapa yang berbuat jahat itu berarti nggak punya Allah, ya. Karena nggak ada yang membimbingnya. Di sini dikatakan yang pertama salbiyah nafsiyah itu adalah wujud itu ada, tapi kita nggak bisa melihatnya. Bagaimana cara kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, gimana kita melihat aja kita nggak bisa. Ya, bagaimana cara kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu dengan cara melihat semua apa yang diciptakan oleh Allah. Ini bangunan diciptakan oleh siapa? Manusia. Coba berikan satu contoh yang diciptakan oleh Allah. Kita sendiri manusia. Apa kelebihan yang kita miliki? Wujud yang sempurna. Nafas yang keluar masuk lewat hidung. Bayangkan bagaimana susahnya apabila Allah kurang memberi kita salah satu saja. Gambar kuda tidak memberi tangan. Kita nggak punya tangan teman-teman. Ya. Takdirnya Allah kita tidak diberi tangan. Susah tidak? Ya kan? Pada saat kita dilahirkan lengkap, tiba-tiba terjadi sesuatu. Apakah itu takdir? Ya. Tangan kita nggak ada. Susahnya, ya kan? Makanya kalian harus bersyukur. Jadi wujud daripada Allah itu adalah melihat sesuatu yang diciptakan oleh Allah.
Kudrat, ilmu, hayat, sama, rasa. Yang mananya juga ada 7. Apa saja? Ya. Jadi Allah itu yang pertama yang siap wujudnya ada walaupun tidak bisa kita lihat. Bagaimana cara kita melihatnya? Yaitu melalui apa yang sudah Allah ciptakan. Napas. Sejak kapan kita dihembuskan napas oleh Allah Subhanahu wa taala? Sejak lahir. Sejak ada di dalam kandungan. Di usia kandungan berapa biasanya Allah menghembuskan ruh? 6 bulan. Bolehlah mungkin Allah lambat nyampainya. Ada lagi? Memang iya. Sehari. Nah, oke. Penjelasannya kita dihembuskan ke dalam janin seorang insan atau seorang manusia, ya, itu sejak kita ada di dalam kandungan berusia 4 bulan. Di situ sudah ada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di materi kita di bab pertama tentang akidah. Apa arti akidah, masih ada yang ingat? Bab 1. Ayah di bulan 7 kemarin awal-awalnya. Akidah menurut bahasa adalah perjanjian atau ikatan. Perjanjian atau ikatan. Oke. Teman-teman, kita kasih waktu untuk mencatat. Silakan dicatat dulu. Nanti baru kita coba menghafalkan dari 20 sifat wajib Allah. Silakan dicatat dulu teman-teman biar tidak lupa. Nanti sebelum kita akhir madrasah, kita akan membahas atau mencoba untuk evaluasi. Bukan waktu 5 menit. Sudah. Tulisannya yang rapi teman-teman ya. Takut nanti diprotes. Tulisannya sudah bagus, katanya kurang bagus, ya kan? Ini nakal. Oke, teman-teman sudah semua catatnya? Ya. Kalau sudah catatnya, siapa nih yang berani maju sebelum kita hafalan bareng? Siapa yang berani maju menghafal ke depan tentang sifat-sifat bagi Allah? Ya. Ayo siapa? Ridho?
Iki mau coba. Siapa lagi? Yang cewek dong, satu orang yang cewek please. Yuk. Kamu bisa. Sabar, Husnul. Ayo. Masa cowok yang mau maju, yang cewek dong satu. Ya. Maju. Kita bagi Allah. Ini sifat wajib Allah. Anak-anak ibu hebat semuanya. Mudah-mudahan walaupun belum mau maju, minggu depan mau maju teman-teman ya. Sebenarnya sudah apa semua kan? Tinggal menghilangkan rasa grogi dan malu. Hilang kan? Ya. Minggu depan harus bisa semua, oke? Sebelum kita kuis, ibu akan bahas dulu tentang sifat wajib Allah. Sifat wajib itu harus ada, tidak boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sifat mustahil. Apa sih Bu yang dimaksud dengan sifat mustahil? Sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak mungkin ada sama Allah. Mustahil Allah memiliki sifat itu. Contohnya apa Bu? Contohnya adalah bodoh. Allah itu mustahil kalau Allah itu bodoh. Buktinya apa Bu? Allah bisa menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Ya, betul? Mustahil Allah itu pelupa. Ya, nggak mungkin Allah itu pelupa. Yang punya sifat lupa adalah makhluknya. Siapa contohnya? Kami, kita. Ini punya sifat pelupa. Kalau Allah tidak, itu mustahil. Makanya mustahil Allah punya sifat seperti itu. Yang ketiga, jaiz. Apa itu jaiz? Jaiz adalah Allah boleh memperbuat atau tidak memperbuat. Jadi dalam tanda kutip suka-suka Allah. Apakah Allah akan menciptakan atau tidak, sekalipun itu tidak jadi masalah buat Allah. Disebut dengan jaiz. Ada berapa? Ada satu. Boleh memperbuat dan boleh tidak memperbuatnya. Kalau mustahil, kok banyak ada 20? Iya, lawan daripada sifat wajib. Allah itu ada, wujud, ya kan? Mustahil Allah itu tidak ada, karena Allah itu ada. Nah, itu kebalikannya. Makanya ada 20. Oke, itu akan kita lanjutkan minggu depan karena dari istirahat sudah berbunyi tadi ya teman-teman ya. Untuk semangatnya, biar nggak lupa coba ibu tes 1, 2, 3 atau 5 soal ya. Pertanyaan yang pertama, sifat wajib ada berapa? 10. Dibagi menjadi berapa? 4. Yang pertama, sifat wajib dibagi menjadi 4. Yang pertama, nafsiyah. Yang kedua, yang ketiga, ma'ani. Yang keempat, ma'nawiyah. Oke. Sifat wajib ada 20. Nafsiyah ada berapa? Ada 1. Kalau salbiyah? 5. Ma'ani? 2. Ma'nawiyah? 2. Pertanyaan, alhamdulillah kayaknya bisa semua ya teman-teman ya. Sudah dipahami? Ya. Pertanyaan terakhir deh. Bagaimana cara mengetahui bahwa Allah itu ada seperti kata nafsiyah? Melihat di sekitarnya, melihat makhluknya, melihat hasil ciptaan. Oke, bagus sekali pemahamannya. Untuk pertemuan kita hari ini, kita tutup dengan hafalan
waktunya sudah habis. Jamnya sudah jam istirahat, sudah lewat beberapa menit. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Oke. Mudah-mudahan kita selalu diberi umpan ya. Diberi kesehatan. Kita bisa ketemu minggu depan. Melanjutkan sisa materi kita. Ya. Tetap semangat, tetap belajar di rumah. Jangan lupa jangan lupa bantu orang tua. Oke. Kita akhiri pertemuan kita bersama-sama dengan mengucap hamdalah. Silakan istirahat di bawah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat satu persatu. Allah Akbar. Iki, selamat siang.